Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat berangkai salam marilah kita kirimkan, kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya minad dunya khatal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak adanya kursi, bukan karena mencalonkan menjadi bupati, apalagi mencalonkan untuk menjadi calon istri. Tapi pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Aisyah dari kota Cimahi, akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema peran santri dalam membangun negeri. Dalam Khazanah Budaya Indonesia, istilah santri ditujukan kepada para pelajar yang sedang menuntut ilmu-ilmu keislaman di suatu tempat yang biasanya disebut dengan pondok pesantren. Di Indonesia, pesantren sudah berperan sangat signifikan. Kepedulian santri untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda bisa dibuktikan pada saat para kiai di Jawa Timur menggelorakan jihad perang melawan Belanda dan pecahlah perang pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya yang akhirnya dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Banyak sekali ulama dan kaum santri yang gugur dalam peperangan tersebut. Setelah Indonesia merdeka, pesantren juga ikut andil yang sangat besar, yaitu keterlibatannya para kiai dalam pemerintahan seperti menjadi menteri. Sementara pesantren terus berkiprah dalam dunia pendidikan dan pendidikan para santri. Dalam sejarah tersebut dapat kita ambil bahwa para pemuda harus dipersiapkan agar bisa berperan untuk kemajuan bangsa dan negara, disertai dengan kecerdasan dan berjiwa pemimpin. Ada makalah yang mengatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Seorang penjaga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Hulayaini lewat syairnya yang indah pernah berkata, Inna fi yadhi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat suatu umat, wa fi aqdamiha hayataha, dan di kaki pemudalah terdapat keadaan umat. Andai pemudanya kuat dan amanat, bangsa akan menjadi hebat. Tapi andai pemudanya lemah dan hianat, bangsa akan menjadi hancur kiamat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, Diogenes Laertius, bahwa landasan setiap negara adalah pendidikan para kaum mudanya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita jangan menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Hadirin rahimakumullah, sebagai generasi penerus umat dan bangsa, santri harus memiliki dua karakter.
Karakter yang pertama memiliki keteguhan dan keimanan yang kokoh. Setiap santri harus bisa mempertahankan akidahnya. Jangan sampai terhasut oleh godaan syaitan yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan dan merusak masa depan. Nauzubillahi min dzalik. Karakter yang kedua, cerdas dan berjiwa pemimpin. Karena diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, setiap dari engkau adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Dan jangan lupa bahwa kita juga harus memiliki akhlak yang baik. Karena ilmu tanpa akhlak bagaikan api tanpa kayu bakar, dan akhlak tanpa ilmu bagaikan jasad tanpa ruh. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai santri yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan negara harus memiliki dua karakter, yaitu keteguhan dan berjiwa pemimpin. Setuju teman-teman? Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan sesungguhnya itu dari diri saya, dan bila ada kebenaran sesungguhnya hanyalah milik Allah semata. Ungdzur man qala wala tangdzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.